intera passo minibus bone voluntatis laudamus te benedicimus te adoramus te glorificamus te gratias agimus tibi per magnam gloriam tuam Domine Deus ex celestis Deus Pater omnipotens. Para pemirsa yang budiman di mana saja berada, selamat sore, selamat bertemu lagi dalam acara Mimbar Agama Katolik. Semoga para pemirsa sekalian di mana saja berada, senantiasa berada dalam lindungan dan damai sejahtera dari Allah sendiri. Hari ini kita berjumpa lagi dengan tema bijak memilih, didasarkan pada Injil Lukas bab 14 ayat 1, dilanjutkan ayat 7 sampai dengan 14. Hari ini bersama saya Pater Cosmas Fernandes SPD dari Biara Soferli Oibufu. Kita sekali lagi diundang untuk bersama-sama merenungkan tema ini. Dan sebelum kita merenungkan tema bijak memilih, kita dengarkan kidung pertama dari Trio Karol Paroki Santa Familia Sikumana. Intera passo minibus bone voluntatis laudamus te benedicimus te adoramus te glorificamus te gratias agimus tibi per magnam gloriam tuam Domine Deus ex celestis Deus Pater omnipotens. Hidup Kristus jaya.
bersama, bersatulah kita, maju dalam cahaya, maju bersama, satu harapan kita, hidup Kristus jaya. Haleluya, haleluya, hidup Kristus nan jaya. Haleluya, haleluya, hidup Kristus nan jaya. Et intera pars hominibus bone voluntatis laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam, Domine Deus et celestis, Deus Pater omnipotens. Para pemirsa sekalian di mana saja berada, setelah kita mendengarkan kidung rohani pembukaan dari kelompok Trio Karol Paroki Santa Familia Sikumana, mari kita masuk dalam permenungan kita dan kita mengawali pertemuan ini dengan menandai diri kita dengan tanda keselamatan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah memberikan kami waktu sore ini untuk bersama-sama merenungkan tema bijak memilih, sebagaimana dikisahkan oleh penginjil Lukas. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan untuk kerjasama yang telah kami bangun sampai saat ini bersama-sama dengan para kru TVRI, para penyanyi, dan juga organis yang selalu menyertai kami dalam permenungan kami ini. Tuhan, kami mohon kepadamu, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke atas kami masing-masing, supaya tugas yang kami jalankan pada sore ini dapat kami jalankan dengan semestinya. Dan semoga permenungan yang kami bawakan bersama-sama menjadi bekal bagi kami untuk membangun kehidupan kami bersama-sama, terutama dalam hal memilih secara bijak. Engkau ya Tuhan tahu segala rahasia hati kami, dan karena itu kami sampaikan kepadamu, sertailah kami, ampunilah kesalahan-kesalahan kami, supaya kami lebih pantas untuk melaksanakan tugas dan menjalankan permenungan ini. Kami juga berdoa secara khusus untuk para kru TVRI yang bertugas sore ini, para anggota KOR, para penyanyi, organis, dan hamba-Mu sendiri sebagai seorang pengkhotbah. Semoga berkat curahan Roh Kudus-Mu, kami mampu menjalankan tugas kami dengan sebaik-baiknya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita dengarkan pembacaan dari Injil Lukas bab 14 ayat 1 dilanjutkan ayat 7 sampai dengan 14. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-ngamati dia dengan saksama. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, dia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu
harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Dan Yesus juga berkata kepada seorang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para pemirsa sekalian yang terkasih dalam Tuhan, sudah kita mendengarkan bacaan Injil yang ditulis oleh penginjil Lukas. Mari kita rehat sejenak dan kita dengarkan kidung rohani dari kelompok Trio Karol Paroki Santa Familia Sikumana sebagai tanggapan atas sabda Tuhan yang baru kita dengarkan ini. Et intera pars hominibus bone voluntatis laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam, Domine Deus et celestis, Deus Pater omnipotens. Dengar kicau burung menyambut pagi cerah, mewartakan kasih Tuhanku. Ku dengar kisah Nabi di waktu dulu kala tentang cinta dan kasih Tuhan. Sabdamu ya Tuhanku, pelita malam kelak, membimbing dan menuntun hidupku. Bagaikan sang musafir, hidupku tak menentu dalam dunia penuh derita. Bimbinglah langkah kami, bimbinglah hidup kami dalam sabda dan kehendak-Mu.
para pemirsa sekalian, di mana saja berada, sesudah kita mendengarkan Kidung Rohani sebagai pengantar bagi kita untuk merenungkan sabda Tuhan ini, baiklah kita mulai dengan tema kita, bijak memilih. Menurut saya ada dua kata yang menarik di sini. Kata yang pertama ialah kata bijak, kemudian kata yang kedua ialah memilih. Saya mulai saja dengan kata memilih. Kalau kita lihat dalam keseharian hidup kita, sebenarnya memilih ini terjadi dari saat ke saat. Malah kalau dihitung, tiap detik, tiap menit, tiap jam, selalu ada tindakan untuk memilih. Ketika saya datang ke sini, ke ruang studio ini, saya membuat pilihan. Atau dengan kendaraan mana saya harus memilih. Saya harus menelpon untuk memanggil kendaraan yang akan menjemput saya. Tapi sebelum itu saya juga sudah tahu memilih kendaraan mana yang harus saya ambil supaya tiba di tempat ini pada waktunya. Itu salah satu contoh bagaimana memilih kendaraan. Apa yang kita pilih dalam kehidupan ini, pilihan itu terjadi tergantung pada apa yang kita pilih. Kalau lihat kembali pengalaman hidup kita masing-masing, orang yang sudah berkeluarga akan mengatakan, saya dulu mempunyai proses untuk memilih pasangan hidup. Dan pasangan hidup yang saya pilih sebagai keluarga Katolik, pasutri Katolik, itu berarti saya pilih untuk seumur hidup. Hanya kematian atau maut yang dapat memisahkan. Pertimbangan yang dibuat harus dihubungkan dengan pertimbangan yang rasional, pertimbangan yang masuk akal. Karena membuat pilihan itu juga sebenarnya memikirkan akibat-akibat yang akan terjadi ketika sudah membuat pilihan. Sasaran lain yang menjadi pilihan kita ialah profesi atau jenis pekerjaan yang akan dilakukan. Supaya profesi yang dipilih ini menjadi lebih tepat, harus dibekali juga dengan latar belakang pendidikan. Karena itu ketika masuk pendidikan tinggi atau perguruan tinggi, orang dengan sendirinya memilih program studi apa, ada di dalam fakultas mana, supaya pilihannya untuk menjalankan profesi di masa depan itu akan lebih cocok. Atau juga pilihan lain, misalnya pilihan makanan. Orang seringkali juga tidak terlalu peduli dengan makanan yang mereka makan. Kalau orang yang sedang diet, dia mempunyai kunci terhadap pilihannya ialah dia selalu ingat, saya diet, berarti zaman sekarang ini atau waktu sekarang selama saya masih dalam masa diet, itu berarti menghindari lebih banyak makanan enak. Sekarang saya lebih menikmati makanan sehat dan bukan makanan enak. Saya sering kali ganggu kalau lihat orang yang punya badan cukup sehat, dalam arti badan besar, biasanya mereka mempunyai nafsu makan yang tinggi, suka camilan, dan itu biasanya terjadi untuk orang-orang yang sudah sehat. Dia tidak peduli untuk memilih makanan apa, yang penting enak. Jadi lebih suka itu enak di mulut, tapi punya akibat kemudian itu tidak dipertimbangkan dengan lebih jauh. Ini contoh beberapa target pilihan yang sebenarnya terjadi. Atau juga orang-orang muda memilih pasangan hidup. Saya biasanya mengajarkan mereka atau mengatakan kepada mereka, bertemanlah sebanyak mungkin. Sesudah itu kamu akan mendapatkan teman dekat, dan mungkin
teman dekat ini bisa menjadi pacar. Dan kalau sudah menjadi pacar, mungkin dibina beberapa tahun dan kemudian akan menjadi tunangan. Dan akhirnya sampai pada hari H-nya, hari pernikahan. Pertimbangan-pertimbangan untuk memilih itu didasarkan dengan bijak. Jadi tema yang kita renungkan sore ini ialah bijak memilih. Beberapa hal sudah saya terangkan tentang memilih itu sendiri. Sekarang kita lihat bijak memilih itu seperti apa. Hemat saya, orang yang mempunyai kebijakan atau dia bijak dalam membuat pilihan, itu berarti dia menggunakan rasionya, menggunakan akal budinya untuk mempertimbangkan. Mempertimbangkan apa? Mempertimbangkan akibat-akibat yang terjadi karena pilihan yang dia akan jatuhkan. Atau juga akibat-akibat lain, konsekuensi apa dalam relasi dengan orang lain, terutama relasi dengan orang-orang yang dekat dengan dia sendiri. Dan hal seperti ini pasti akan mengganggu dan dirasa tidak terlalu mudah. Tapi kalau memang memilih dengan bijak atau bijak memilih, itu biasanya diperlukan latihan-latihan supaya dapat memilih secara benar, dapat juga memilih secara tepat dan punya akibat atau konsekuensi yang dapat dipertanggungjawabkan. Inilah sebenarnya makna tema kita sebelum kita masuk ke dalam Injil, apa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bijak memilih, sulit tapi pasti bisa. Dan biasanya terjadi karena memang sudah diproses agak lama, lalu kemudian dibuat latihan-latihan yang sebenarnya membantu sehingga orang bisa mengalami rasa bahagia, rasa puas, karena memang sudah membuat pilihan yang bijak, membuat pilihan yang tepat dan benar. Para pemirsa sekalian yang terkasih, inilah beberapa penjelasan awal tentang tema kita, bijak memilih. Mari kita rehat sejenak dan kita dengarkan lagi kidung rohani yang dibawakan oleh trio Karol dari Paroki Santa Familia Sikumana. Et intera pax hominibus bone voluntatis laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias facimus tibi, propter magnam gloriam tuam, Domine Deus et celestis, Deus Pater omnipotens. Syukur padamu, oh Tuhan, karena rahmat dan kasih-Mu yang selalu menyertaiku sepanjang hidupku. Dalam suka maupun duka, bahagia ataupun derita, hatiku tetap bermada syukur pada Tuhan. Puji syukur Tuhan tak terhingga, ku hatur padamu setiap hari, seluruh
cobaan, ku tetap percaya pada kasih-Nya. Seluruh hidupku akan menjadi pernyataan syukur pada Tuhan. Syukur padamu, oh Tuhan, karena rahmat dan kasih-Mu yang selalu menyertaiku sepanjang hidupku. Dalam suka maupun duka, bahagia ataupun derita, hatiku tetap berpada syukur pada Tuhan. Puji syukur Tuhan tak terhingga, ku hatur padamu setiap hari. Seluruh hidupku akan menjadi pernyataan syukur pada Tuhan. Meskipun hidupku penuh cobaan, ku tetap percaya pada kasih-Nya. Seluruh hidupku akan menjadi pernyataan syukur pada Tuhan. Seluruh hidupku akan menjadi pernyataan syukur pada Intera pax hominibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam Tuam, Domine Deus et celestis, Deus Pater omnipotens. Para pemirsa sekalian, di mana saja berada, sesudah kita mendengarkan kidung rohani dari kelompok Trio Karol, Paroki Santa Familia Sikumana, saya mengajak kita sekalian untuk masuk pada inti bacaan Injil yang baru kita dengar tadi. Yesus mempunyai pengamatan yang sangat teliti. Kalau baca kisah hidup Yesus, dan ketika Dia mulai hidup di depan umum, serta menjadikan bahan ajaran apa yang mau Dia ajarkan kepada banyak orang, selalu berbasis atau berdasarkan pengamatannya.
Hemat saya, observasi Yesus memang sangat jeli. Sepertinya tidak kurang apa-apa dalam kaitan dengan pengamatan Yesus. Dan hari ini penginjil Lukas mengajak kita untuk merenungkan bersama-sama apa yang terjadi ketika Yesus membuat pengamatan terhadap orang-orang yang datang ke perjamuan yang dilakukan atau diadakan oleh seorang Farisi. Yesus diundang dan ditulis dalam Injil dikatakan bahwa banyak orang yang mengamati dia apa yang sebenarnya ingin dia lakukan. Yesus dalam hal itu tidak peduli dengan pengamatan orang banyak, tapi dia mempunyai pengamatan tersendiri dalam kaitan dengan apa yang dia mau sampaikan sebagai inti dari ajarannya sendiri. Dia mengatakan orang-orang yang diundang itu justru datang dan mencari tempat-tempat terhormat. Kalau dalam konteks kita, hal itu juga biasa terjadi. Bukan orang-orang ini mencari tempat terhormat, tetapi orang yang dipandang terhormat itu kan diberikan tempat terhormat. Biasanya kan dalam acara-acara nikah atau resepsi apapun juga, biasanya mereka itu ditempatkan di depan. Pertimbangan yang dibuat ialah karena mereka ini orang yang dikenal dalam masyarakat, punya kedudukan sosial yang cukup tinggi, mungkin juga mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi. Karena itu mereka juga merelakan diri karena diundang, diberikan tempat duduk, ya mereka duduk di sana. Tapi yang diperhatikan oleh Yesus ialah tamu-tamu itu berusaha untuk mencari tempat terhormat. Sepertinya tidak diatur apa-apa, tapi mereka cari tempat terhormat. Dan ini Yesus ucapkan ini dalam bentuk perumpamaan. Sehingga Yesus lanjut mengajarkan begini. Dia bilang, kalau misalnya kamu datang cari tempat terhormat, tapi mungkin tuan pesta itu mengundang orang yang lebih terhormat dari kamu. Kalau orang itu datang, orang yang lebih terhormat, dengan sendirinya dia akan diberi tempat di depan. Dan bayangkan kalau memang kamu sudah ada di depan, disuruh silakan pindah di belakang. Itu kan sebenarnya di depan umum, itu dirasakan sebagai hal yang memalukan. Ini perumpamaan yang dikatakan oleh Yesus. Ketika saya baca-baca dan merenungkan, saya pikir Tuhan Yesus ini memang hidup sepanjang zaman. Sepertinya dia tahu segala situasi yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Sehingga apapun yang dia ajarkan dulu, dan kalau kita baca sekarang ini malah tepat juga apa yang diajarkan oleh Yesus. Itu bagaimana Yesus mengajarkan tentang observasi dia, tentang orang-orang yang memilih tempat terhormat. Sebagai kesimpulan, Yesus mengatakan orang yang meninggikan dirinya akan direndahkan, tetapi orang yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Tadi dalam khotbah saya di LPP, saya tanya kepada saudari-saudari yang ada di sana, sekarang saya tanya kamu, kalau Tuhan Yesus ada di sini, dia mengajarkan seperti ini, orang yang meninggikan diri akan direndahkan, orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Kamu mau pilih yang mana? Mereka bilang, kami pilih merendahkan diri supaya ditinggikan. Oke. Pertanyaan saya lebih lanjut. Kalau memang kamu sudah memilih seperti itu, memilih merendahkan diri daripada ditinggikan, apa itu kamu tunjukkan juga dalam kehidupan sehari-hari? Karena menurut saya pesan-pesan Yesus sangat relevan bagi kehidupan kita di sini. Pertanyaan saya lebih lanjut dalam kaitan dengan ini, kebanyakan orang cenderung untuk meninggikan diri daripada merendahkan diri. Kenapa bisa terjadi seperti itu?
Pertama-tama saya melihat alasan yang masuk akal untuk saya ialah tergantung dari konsep diri dari orang yang memilih lebih meninggikan diri daripada merendahkan diri. Kalau memang dia pikir dia punya latar belakang pendidikan tinggi, dia punya profesi yang bagus, kemudian dia juga punya kekayaan berlimpah, orang kaya katakan saja. Kalau orang berpikir seperti ini, pasti dia pikir ya, kalau saya dalam situasi seperti ini, orang banyak sudah menghormati saya. Kenapa saya malu-malu untuk duduk di tempat terhormat? Itu konsep diri yang menurut saya konsep diri yang salah. Karena kalau baca lebih lanjut, Yesus juga mempunyai ajaran yang lain dalam kaitan dengan ini. Orang yang menjadi orang nomor satu ialah orang yang melayani, bukan orang yang dilayani. Ini tantangan besar untuk kita kalau memang kita mempunyai konsep diri yang keliru. Lalu kemudian kenapa orang bisa meninggikan diri lebih daripada merendahkan diri? Karena dia berpikir kalau saya meninggikan diri itu berarti saya dihormati oleh orang banyak. Saya diagung-agungkan oleh orang banyak. Dan karena itu lebih baik memilih meninggikan diri daripada merendahkan diri. Kenapa saya sudah jadi orang seperti ini lalu masih memilih lebih baik merendah? Lalu kemudian alasan lain, karena dia memang tidak mau hilang muka. Orang seperti ini sudah merasa diri tinggi, lebih baik dia merendah. Jadi karena itu pesan Yesus ini memang pesan yang luar biasa, sekaligus juga pesan yang sangat menantang. Tapi sejauh mana kita bisa menjalankan apa yang merupakan pesan Yesus? Yesus dengan ajaran-ajarannya selalu menantang kita, orang-orang pada zaman ini. Sama juga ketika dia menantang orang ketika mendengarkan dia pada saat itu. Yesus dalam hal ini memilih yang terbaik supaya para pendengarnya dan juga kita para murid pada zaman ini lebih mengalami kebahagiaan daripada memang mengalami kesulitan hidup. Saya bayangkan kalau misalnya orang yang selalu berusaha untuk meninggikan diri, akibat yang terjadi ialah bahwa dia pasti akan dijauhkan oleh orang. Di depan dia mungkin kita berani mengatakan lu orang hebat, engkau orang terkenal. Tapi di belakang kita akan mengatakan tidak bisa jadi orang seperti ini. Dan kalaupun orang seperti ini dengan tipe dan tabiat atau watak seperti ini maju misalnya untuk pemilihan misalnya legislatif misalnya, mungkin banyak orang mengatakan dia memang orang hebat, tapi dia bukan orang yang rendah hati. Jadi ukuran yang dipakai pada zaman ini itu kira-kira sama seperti yang dianjurkan oleh Yesus. Lebih baik merendah daripada meninggikan diri. Karena memang itu ada untung banyak kalau memang kita lebih memilih merendahkan diri daripada meninggikan. Dan saya yakin Yesus yang mengajarkan semua ini, dia melakukan juga. Kalau kita baca kehidupan Yesus selanjutnya, Yesus selalu berusaha untuk merendahkan diri. Dia lebih dulu membantu orang daripada dia dibantu. Dan hal yang memang dia tunjukkan secara jelas ketika dia merendahkan diri ialah ketika dia membasuh kaki para murid. Itu contoh luar biasa yang dilakukan oleh Yesus untuk membenarkan ajarannya bahwa lebih baik merendahkan diri daripada meninggikan diri. Dia tidak merasa diri hebat meskipun dia Allah. Dia turun dari surga, tinggal di dalam dunia, menjadi sama dengan manusia, malah dia memilih untuk menjadi hamba, lebih rendah dari manusia. Tapi itulah sikap Yesus yang ditunjukkan kepada kita juga pada zaman ini. Dari hal yang luar biasa yang diajarkan oleh Yesus, itu dia tunjukkan juga dalam tindak
atau perbuatan-perbuatan nyata. Tindakan-tindakannya selalu membenarkan apa yang dia ajarkan dalam kehidupannya sendiri. Dari itu sebenarnya ajaran yang diajarkan oleh Yesus itu jadi satu dengan tindakannya. Sehingga orang mengatakan bahwa Yesus itu mempunyai integritas pribadi yang luar biasa. Tidak ada keterpecahan di dalam dirinya. Dia tidak memilah-milah, ini yang saya katakan, ini yang saya buat, tapi dia jadi satu semua. Yang dia katakan, dia lakukan. Yang dia lakukan itu sesuai dengan apa yang dia ajarkan. Jadi sebenarnya saya boleh katakan di sini, Yesus itu punya integritas sendiri yang luar biasa. Satu hati, semua berasal dari hati yang sama. Kemudian satu kata, apa yang dia ajarkan. Kemudian juga satu perbuatan. Dari hati, kata, dan perbuatan itu tiga ini menjadi satu dalam tindakan-tindakan Yesus. Itu dalam kaitan dengan merendahkan diri lebih bagus daripada meninggikan diri. Dan kemudian juga Yesus masih melanjutkan ajarannya dengan mengatakan kepada orang yang mengundang dia, kalau engkau mengundang orang atau mengadakan pesta, perjamuan, siang atau malam, jangan undang itu para sahabatmu, jangan undang keluargamu, jangan undang orang-orang yang kaya, tetapi undang saja orang-orang yang miskin, orang-orang cacat, orang buta, orang timpang atau orang lumpuh, kemudian orang buta, itu orang-orang yang harus engkau undang. Alasan yang dikemukakan oleh Yesus, biasanya kalau orang mengadakan pesta, dia mengharapkan supaya dia juga diundang ke pesta itu. Yesus mengatakan yang lain, dia mengatakan ya, kalau mengadakan pesta ingin berbuat baik kepada orang banyak, jangan pernah berpikir dibalas. Jangan pernah pikir tentang pembalasan yang akan diberikan oleh orang lain. Karena dengan itu sebenarnya bisa mengganggu keadaan diri kita sendiri dan juga membuat kita tidak merasa bahagia sepenuhnya. Karena pada akhir dari Injil ini dikatakan bahwa pembalasan itu baru akan diperoleh pada saat kebangkitan orang-orang benar. Ini hal yang luar biasa yang dibukakan oleh Yesus. Jadi sebenarnya dari Injil ini, kalau kita hubungkan dengan tema kita bijak memilih, itu berarti kita diminta oleh Yesus sesudah memahami dengan sangat ajaran-ajaran yang dia kemukakan ini, lalu kita diberikan waktu untuk membuat pilihan. Pilihan pertama ialah apakah memang kita berani untuk merendahkan diri daripada memilih meninggikan diri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah memang kita berani juga mengundang orang-orang tanpa mengharapkan balasan. Karena balasan itu akan diperoleh pada kebangkitan orang-orang benar. Para pemirsa sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, inilah beberapa hal yang bisa dipetik dari Injil atau juga dari ajaran-ajaran Yesus untuk kita sekalian. Mari kita rias sejenak dan kita dengarkan sekali lagi kidung rohani dari kelompok Trio Karol, Paroki Santa Familia Sikumana. Et intera pars hominibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, per magnam gloriam tuam, Domine Deus et celestis, Deus Pater omnipotens.
acimus tibi, Propter magnam gloriam Tuam, Domine Deus et celestis, Deus Pater omnipotens. Para pemirsa sekalian di mana saja berada, bijak memilih atau memilih dengan bijak. Memilih yang benar, memilih yang tepat, dan memilih yang rasional. Bunyinya bagus, tapi patut kita sadari bahwa hambatan-hambatan dalam kaitan dengan memilih bijak atau bijak memilih ini selalu ada. Ada banyak hal yang disodorkan kepada kita untuk membuat pilihan. Yesus menyodorkan kepada kita pilihan, meninggikan diri atau merendahkan diri. Saya tambah lagi yang lain dalam kaitan dengan pilihan hidup kita. Kita ditantang untuk memilih jujur atau memilih tipu. Kita juga ditantang untuk memilih apa memilih yang benar atau memilih untuk berdusta. Kita juga ditantang untuk memilih pola hidup yang kikir atau pola hidup berbagi dengan orang lain apa yang kita miliki. Atau barangkali kita dicoba atau dihantui dengan keinginan untuk mencuri barang orang atau barang organisasi, barang milik umum, dibalik dengan respek terhadap milik orang, milik organisasi, atau milik umum. Pilihan lain yang kita alami dalam hidup ialah kalau berhadapan dengan seseorang, apakah memang kita menentukan sikap ramah ataukah memang kita bersikap kasar. Kadang-kadang juga terjadi dalam keluarga-keluarga. Orang tua bersikap kasar terhadap anak-anak, atau juga suami bersikap kasar terhadap istri, dan sebaliknya juga istri bisa bersikap kasar terhadap suami. Dalam kaitan dengan menjadi teman, apakah kita ingin menjadi teman yang tulus atau memang teman yang culas? Dan yang terakhir, ada ungkapan dalam bahasa Latin, lebih baik memilih diam daripada banyak bicara. Dalam bahasa Latin dikatakan si tacuises, philosophus mansises. Artinya, sekiranya engkau diam, engkau tetap seorang yang bijak. Para pemirsa sekalian yang saya kasihi, inilah beberapa pesan yang ditarik dari ajaran Yesus yang baru kita dengar dan kita renungkan bersama. Memang patut disadari bahwa kita tidak bisa berjuang sendiri, tapi kita inginkan supaya Tuhan, Roh Tuhan ini menuntun kita untuk melakukan banyak hal yang dapat kita petik bersama dan kita hayati bersama. Karena itu singkatnya, mari kita ikuti ajaran Tuhan berbasis pada perilaku Yesus sendiri. Karena kita tidak mampu untuk menjalankan semua, mari kita berdiam diri sejenak dan kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah mengutus Putra-Mu Yesus Kristus yang mengajarkan kepada kami jalan-jalan kehidupan. Bagaimana kami harus membuat pilihan yang tepat demi kebahagiaan kami dan juga demi kebahagiaan masyarakat di mana kami tinggal. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan untuk semuanya itu. Kami juga berdoa terutama untuk keluarga-keluarga di mana mereka berada, supaya mereka sendiri menjadi contoh bagi anak-anak yang dilahirkan bagi mereka demi kepentingan orang banyak. Semoga keluarga-keluarga
diberikan inspirasi kehidupan Yesus sendiri, supaya apa yang mereka jalankan dapat mereka jalankan semestinya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para kru TVRI di mana saja mereka berada. Semoga apa yang mereka jalankan ini merupakan perpanjangan tangan Yesus, perpanjangan ajaran Yesus untuk orang banyak yang mendengarkan tayangan-tayangan yang mereka siarkan. Dan pada akhirnya Tuhan, kami juga berterima kasih kepadamu untuk kerjasama yang terjadi pada sore ini, sehingga siaran acara Mimbar Agama Katolik dapat berjalan dengan baik. Doa-doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Para pemirsa sekalian yang terkasih, terima kasih untuk kebersamaan kita dalam acara Mimbar Agama Katolik. Semoga kita dapat bertemu kembali pada kesempatan-kesempatan berikut. Sekali lagi, kami mengundang trio Karol untuk menyampaikan lagu terakhir mereka sebagai penutup dari acara Mimbar Agama Katolik. Cinta kasih